warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti sehat semuanya. Walaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang puasa, semoga nanti sampai sore. Jadi tidak jam 12 ya. Oke, untuk hari ini saya absen dulu sebentar. Saya ngikuti dari yang awal. Ini untuk Galih kabarnya gimana ini? Masih sakit. Sudah ke sana? Sudah. Progres sembuh. Astari tadi dispen ya, ikut pondok Ramadan. Tadi yang tidak masuk yang Bayu, Aura Bayu. Oke. Jadi yang tidak masuk 3, semoga yang sakit segera sembuh dan bisa kembali lagi. Karena kalau untuk Galih ini kan lumayan lama, hampir berapa bulan ini. Lumayan lama lah pokoknya ya. Jadi untuk hari ini nanti kalian ada penugasan terkait dengan halo. Lah ngomong dewe terus aku ngomong karo sapa iki. Terkait dengan bencana alam, terutama mitigasi bencana. Kalian kemarin sebelum puasa sudah membuat sensor terkait sensor banjir ya. Ada beberapa yang memang belum dikumpulkan, nanti bisa dikumpulkan setelah pelajaran ini. Ini adalah contoh dari kondisi banjir yang ada di Trenggalek. Ini baru kemarin berarti 2022. Ada beberapa yang berdampak juga. Kebetulan untuk SMK 1, anak masuk pagi, kemudian dia terjebak di Ngasinan. Itu sampai akhirnya evakuasinya bisanya malam. Itu kebetulan ada beberapa anak wali saya yang jadi pencarian karena dia dari pagi sampai malam tidak ketemu-ketemu. Karena memang posisinya terjebak di sebelum jembatan. Itu kalau nggak salah kalian berarti masih di SMP ya. Nah itu, jadi kondisinya seperti itu karena banjirnya termasuk banjir yang datangnya cepat. Jadi langsung beda dengan tahun 2006. Kalian 2006 berarti belum lahir ya? Belum lahir. 2006 pernah juga seperti ini di Trenggalek, tapi itu sifatnya kayak bah ya, jadi nggak banjir yang sifatnya cepat kayak yang 2022 kemarin. Nah, doa dulu. Tadi pagi mungkin sama Bu Romanti sudah berdoa, tapi sekarang sejenak kita menundukkan kepala sejenak. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa biar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siap, sudah. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya, semoga nanti bisa bermanfaat. Tadi saya sudah cek kehadiran, yang tidak masuk 3, 2-nya sakit, 1-nya ada tugas dari sekolah untuk pondok Ramadan atau mondok ya. Nah, kita ingat kembali kesepakatan kelas kemarin untuk tugas. Saya berulang kali sudah bilang silakan kalau untuk tugasnya segera dikumpulkan. Kalau kelompok yang mengerjakan salah satu baru nanti linknya dikirimkan semuanya. Kita ya, jadi silahkan nanti minta ke temennya. Dan jangan lupa kalau itu berupa link jangan sampai di privat. Kalau misalkan di privat cukup yang mempunyai link itu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak pingin FYP misalkan. Karena ada beberapa kemarin dari kelas lain, Bu saya FYP, saya malu, saya gimana gitu ada. Kemudian untuk itu terkait dengan upload tugas. Jadi hari ini nanti diusahakan tugasnya selesai biar tidak punya pekerjaan di rumah. Mohon maaf kalau kemarin ada beberapa yang terpaksa dibawa ke rumah karena memang ketika dikerjakan di sekolah ada yang mungkin lampu LED-nya mati, putus, soalnya gitu lana langsung book. Gak kayak gitu, ada yang kalau resistor aman ya, biasanya yang sering mati itu adalah lampu LED. Untuk tujuannya hari ini, nanti kalian terbiasa membuat infografisnya di Canva. Jadi hari ini nanti kita membuat infografis di kertas karton yang ukurannya kalau nggak salah kemarin 90 x 60 berarti bisa dihitung ya. Jadi lumayan lebar.
Yang pertama nanti ada proses menjelaskan, kemudian memahami, mengkomunikasikan. Menjelaskan ini berarti kalian mencari materinya, memahami di sini berarti menuangkan. Kalau mengkomunikasikan kan biasanya saya ada berbagai cara ya. Bisa lewat PPT yang di Canva, bisa juga lewat video. Kita coba nanti salah satu mengkomunikasikan secara langsung di depan, presentasi di depan. Nah, jadi ini nanti mengkomunikasinya saya buat 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ada yang bisa berupa Canva, PPT Canva, presentasi yang ada animasinya. Kemudian nanti ada yang lewat video. Jadi biasanya kalau video kan tahu sendiri ya caranya seperti apa. Kemudian nanti yang ada presentasi di depan. Jangan khawatir tidak akan ada pembantaian. Biasanya kan kadang takut di depan nanti saya ditanya gitu kan. Kemudian yang kedua nanti mendesain. Silakan desainnya untuk pembuatan proyeknya saya buat bebas. Kamu mau kasih gambar apapun, kamu buat model apapun, monggo. Nanti saya lengkapi berbagai alat di sini. Silakan berkreasi sebagus mungkin. Tidak hanya konten atau tidak hanya isi ya, tapi juga estetiknya, kolaborasinya. Misalkan gini maksud saya, sudah tahu warnanya putih, misalkan kertas kartonnya putih ya, tapi kamu kasih warna putih, kelihatan enggak? Nah, jadi usahakan warnanya yang kontras. Itu dari segi seninya nanti ada. Kemudian mengkaitkan prediksi, menentukan prosedur, mengikuti prosedur. Yang terakhir di sini menerjemahkan, menjelaskan pembuatannya. Ini berarti ada laporan pendek. Laporannya tidak seribet atau seriweh di semester 1 kemarin. Kayak yang kemarin kan tujuannya apa, kemudian prosesnya seperti apa kan kayak gitu ya. Difoto, kemudian nanti dibuat dalam bentuk Word atau PDF. Silahkan ngumpulkannya. Kalau kesulitan dibuat ke PDF, Bu, kalau PDF punya saya nggak bisa masuk, berarti dikasih aja di Word nggak apa-apa. Tapi Word-nya bukan link ya, karena ada beberapa dulu di awal-awal semester itu yang dikasihkan link ke saya. Karena pakai OpenOffice, Bu, linknya yang dikasihkan itu nanti nggak bisa dibuka. Di sini mengidentifikasi kekurangan, misalkan kekurangannya apa, kalau nggak ada ya nggak usah dituliskan. Kendala ya biasanya. Komunikasi seperti yang tadi saya bilang ada 3, lewat PPT di Canva, kemudian nanti dari video, yang satunya presentasi di depan. Itu tidak semuanya ya, jadi nanti per kelompok perwakilan. Tugasnya komunikasinya tetap satu. Penilaiannya ada beberapa. Diskusi, individu dan kelompok. Individunya nanti ada beberapa pertanyaan yang saya berikan ke kalian. Terus nanti silakan sebutkan nomor absen. Nama sekalian nggak apa-apa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sistemnya tidak saya bu, nggak seperti itu. Jadi langsung sebut nama ini, menjawab apa. Jangan takut salah, silakan kalian berpendapat. Penilaian project, berarti project yang saya nanti kalian buat. Laporan project yang seperti biasa yang kemarin ya, hampir sama dengan mitigasi bencana. Nah, ini kan ada ya, ada D, E sama F ya. Ini nanti misalkan 3 kelompok bagiannya adalah membuat video pada sosial media. 3 kelompok membuat modelnya presentasi di depan. 3 kelompok adalah membuat slide PowerPoint di Canva. Jadi tidak semua kelompok membuat ketiga-tiganya. Jadi cukup nanti salah satu. Nah, kemudian penilaian perform, assessment atau individu ini adalah penilaian dari kamu ke temennya. Satu kelompok kan ada 4 ya, jadi nanti anak 1 nilai yang kedua, 2 nilai yang ketiga, yang ketiga nilai yang ke-1 gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Modelnya tentunya project based learning karena ada produk. Kemudian metodenya ada 3, diskusi, proyek, sama presentasi. Saya ingin tahu presentasinya kayak apa. Silakan, ini ada informasi terkait rangkaian bencana di Indonesia. Memang tidak terlalu up to date ya. Kalau yang 2024 ini kan kebetulan banjir terjadi di mana-mana, alhamdulillah, tapi Trenggalek aman. Jangan belum Bu, aduh. Menakutkan nanti kalau belum Bu. Sebentar. Ini adalah rangkaian bencana yang melanda di Indonesia. Mungkin juga sudah ada beberapa yang di Trenggalek ya.
Selamat datang kembali. Silakan didengarkan. TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung video info menarik lainnya. Supaya Anda selalu mendapat info terbaru. Selamat menyimak. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam karena letak geografis dan iklimnya. Sepanjang tahun 2023, Indonesia telah mengalami berbagai bencana alam yang menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode tanggal 1 Januari hingga tanggal 30 September tahun 2023, tercatat ada 3.028 bencana alam yang melanda Indonesia. Jenis bencana alam terbanyak adalah hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, dan kekeringan. Selain itu, ada juga bencana alam biologi, seperti gempa bumi, erupsi gunung api, dan gelombang pasang. Dan informasi dan inspirasi bagi kita semua Ya, ini adalah contoh dari bencana yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang ada di Trenggalek itu kan hampir mayoritas lebih ke bencana banjir ya. Ini seberapa siapnya? Ini adalah contoh mitigasi dari bencana banjir. Terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, bukan air, dan dari membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan itu tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, pohon untuk menambah keselamatan air, dan membuang sampah pada tempat. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen keuangan TV dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus deras. Inilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa membawa arus air. Berikut adalah pencegahan langkah yang bisa dilakukan. Jangan lupa untuk prepare dan practice. Ancaman ini kurangnya resikonya. Video ini disebarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan. Berarti di sini biasanya bencana itu, kerugian bencana yang paling besar itu karena kurang kesiapsiagaan kalian. Biasanya terlalu panik ya. Nah, akhirnya ketika sudah panik, yang dibawa apa, yang dipegang apa, itu sudah berbeda. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan sebutkan nama sama nomor absennya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui terkait bencana alam. Kemudian sebutkan bencana alam yang pernah terjadi di daerahmu ya. Berarti di sini kalau misalkan dekat dengan laut biasanya ada pasang air laut. Kalau di Trenggalek banjir. Kalau yang wilayahnya atas biasanya tanah longsor. Kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerugian terkait bencana. Silakan, tidak perlu saya tunjuk, sebutkan nama. Apa yang depan? Oke, yuk. Ya. Kamu pilih yang nomor berapa? Absennya absen berapa? Absen 25. Oh, absen 25. Burhanuddin, oke. Nomor 2. Bisa berdiri? Oke. Hadap sana ya.
Oke. Heeh. Iku wes nggak apa-apa. Oke. Jadi di daerah saya adalah jenisnya tanah longsor di sebelah rumah saya. Karena kebetulan gunung. Rumahnya mana? Duren. Oh, Tugu. Oke. Terus pada saat kejadian itu kerugiannya seperti apa? Ada kerugian jiwa kah atau ada rumah yang Ada seperti rumah yang tertimbun? tertimbun Mm-mm. pas tanah. Ada yang tertimbun tanah. Tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada begitu. Tidak ada. Tapi yang jelas rumahnya berarti tidak bisa ditempati lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih dari Burhan. Jadi contohnya tadi di daerahnya kebetulan di depan rumahnya itu ada tanah longsor karena tebingnya lumayan tinggi ya. Gunung. Oh, gunung. Berarti dari jalan besar itu belok ke kiri. Oke. Yang lainnya, kalau bencana di daerahmu tentu ada yang sama, ada yang berbeda ya. Silahkan. Nggak perlu saya tunjuk, minimal nanti kalau kamu ada ulangan kan iso nambah nilai selawe-selawe gitu loh ya. Angkat tangan. Yang nggak harus yang nomor 2. Ya, absen? Absen 15. Oke, Anjun, kamu pilih yang nomor berapa? Oke. Berdiri? Dan kelihatan. Di daerah saya Banjir. Areanya area mana? Ujung sama Bejo. Oh, sering ya kalau di situ langganan. Terus kondisinya biasanya sampai seperti apa? Yang paling masuk rumah. Dan pernah sampai mengungsi yang kemarin tinggi itu? Pernah. Suka ada yang rumahnya sampai ada begini. Iya, kalau di daerah Punjung itu memang langganan ya. Nah, langganan tiap tahun. Oke, terus kira-kira antisipasi kamu kalau misalkan terjadi banjir karena sudah terbiasa itu beda kalau yang belum terbiasa. Kalau yang sudah terbiasa itu kan sudah antisipasi. Kira-kira antisipasinya seperti apa? Ya maksudnya gini loh, kalau yang tidak terbiasa banjir itu kan mesti gupoh dhisik. Lah kamu kan sudah terbiasa, berarti kalau ada barang-barang yang sekiranya itu mudah terhanyut banjir, biasanya kan penyimpanannya juga sudah berbeda. Itu cara di keluarga kamu kayak apa untuk penyimpanannya? Biasanya kalau ada pengumuman banjir itu barang-barangnya Naikkan? atas meja. Oh, di atas meja. Ya beruntungnya banjirnya tidak sampai di atasnya meja gitu ya. Tapi kalau yang kemarin yang sempat mengungsi kan berarti tinggi ya? Tinggi di rumah saya di kandangnya bapak itu sampai mengungsi bu kambingnya. Kambingnya diungsikan sekalian. Iya. Loh, iya soalnya kalau daerah Punjung itu memang langganan gitu loh. Otomatis kan sudah ada prepare gitu kan. Itu kira-kira penyebabnya dari mana? Dari sungai mana? Banyak gitu kan. Tempur. Oh, tempuran. Iya, oke, terima kasih ya. Jadi kalau Punjung memang kalau di daerah Trenggalek sudah familiar lah dengan yang namanya banjir. Kalau udah agak deras sedikit sudah bisa. Monggo selanjutnya tadi poinnya 2 sudah sempat saya sentil. Kalau untuk yang Arju sudah saya sempat sentil untuk yang nomor 3. Yang lainnya sampai Arju Anjun. Ya Allah, jujurnya akeh iki. Yang lainnya monggo, enggak perlu saya. Nah, ya sebisanya aja ngomong. Tadi sudah kelompok deret sini sama deret tengah harus ada yang mewakili. Ade Mas, kelompoknya Ade Mas, ayo ada yang mewakili. Gak apa-apa, belajar ngomong. Saya biasanya ngevlog pinter kok. Pilih yang nomor berapa? Kalau nggak pernah ada kejadian berarti yang nomor 1. Daerah sini. Oke, wes. Siap. Absen 19 Arwani. Oke, pilih yang nomor berapa? Oke, apa yang kamu ketahui? Yang disebabkan oleh alam. Dan di sini berarti bisa juga yang disebabkan oleh
manusia gitu ya. Kalau menurut kamu kira-kira kalau di Trenggalek itu selain karena curah hujan yang tinggi ya, ini kita sharing bareng ya. Selain curah hujan yang tinggi, kira-kira penyebabnya terjadinya banjir di Trenggalek itu karena apa? Penggundulan hutan, karena banyak yang sekarang dibuat jadi tanaman kayak palawija ya. Kemudian kira-kira ada tambahan lagi? Oh iya. Akhirnya kan yang jelas berarti kunci utamanya kalau di Trenggalek kan lebih ke penebangan hutan ya. Kalau sampah kayaknya masih aman, kalau resapan air kan juga kayaknya masih lumayan aman. Oke, terima kasih Arwani. Yang lainnya, iki panggah grup kono, iki kok timpang, iki kok sisinya. Berat sebelah yang jomblang iki enggak. Sama. Ndang yo. Yang tadi satu sudah diwakili bencana alam di daerah kamu, banjir sama tanah longsor. Aman ya, tidak ada yang kebakaran hutan? Aman. Kalau di mana? Oh, yang kemarin kebakaran pohon pring itu ya? Gimana? Silakan diceritakan. Ya enggak, setidaknya kan sudah dengar-dengar gitu loh. Itu kejadiannya, prosesnya seperti apa? Mungkin kan ya mendengar lah. Malam hari, terus silakan berdiri nggak apa-apa. Biar kelihatan Mas amponya nggak. Gimana kejadiannya? Soalnya viral juga itu. Terus menurut kabar yang beredar, itu faktornya apa? Oh, cuaca panas. Terus? Oh, di situ tuh memang kayak apa ya? Maksudnya kumpulan pohon bambu banyak gitu ya? Berarti sing sebelah sana belakangmu. Ora arek. Belakangnya ora arek malahan. Terus pada saat itu kira-kira adakah korban jiwa? Tak ada. Terus untuk sistem evakuasinya gimana? Maksudnya untuk biar segera dipadamkan gitu loh. Oh, dari bawah. Lumayan luas area yang terbakar. Tapi tidak sampai ke pemukiman penduduk yang di bawahnya ya. Oke, terima kasih, aman. Saya pikir yang di Karangsokos dekat sini ada yang kemarin pohon bambu kebakaran. Berarti yang kalau rarek sering ya kayak gitu ya. Oke. Kemarin sudah saya bentuk dari awal untuk kelompoknya ya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nggak tahu ini tadi tempatnya berubah ya. Kelompok sawah, ini kelompok 2. Nanti menyesuaikan aja, mejanya tetap di tempat itu nggak apa-apa, tapi nama kelompoknya tolong dipindah kalau yang tidak sesuai. Gini, ada 4 rincian pembahasan. Yang pertama, penyebab bencana alam. Yang kedua, akibat. Yang ketiga, penanggulangan. Yang keempat adalah langkah-langkah. Ini gimana prosesnya, Bu? Agit berarti nanti khusus mencari penyebab bencana alam. Alvin khusus akibat bencana alam. Desva penanggulangan bencana alam. Dava langkah-langkah mitigasi bencana alam. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang jumlah kelompoknya kebetulan ada yang sakit, ada yang dispen. Berarti 1 poin itu silahkan dikerjakan bersama. Contohnya ini kebetulan yang kedua adalah Astari. Di sini kan akibat bencana alam dan wabah. Berarti silahkan dikolaborasikan 1 kelompok. Silahkan ditulis sebentar. Bagiannya yang 1 ini banjir, yang kedua gunung meletus, yang ke sini adalah angin topan. Minta tolong dibagi, dituliskan aja di sini nggak apa-apa. 1, 2, 3 ke belakang ya. 1, 2, 3 ke belakang.
1, 2, 3 ke belakang. Ini ada LKPD-nya, nanti pengerjaannya ditulis aja di situ kamu bagian bencananya apa. Ya. Silakan dituliskan. Ini nanti kalau next slide sudah berubah lagi. Kenapa? Ya, kamu geser nanti ke situ. Nanti selesai kok, cepet kok. Ini ya, kelompok 1 adalah banjir, gunung meletus, yang kelompok 3 adalah angin topan. Sambil saya yang lainnya tunggu sebentar, ini biar ditulis dulu. Kelompok 2 di mana? Perwakilan kelompok ambil satu-satu ke depan aja, biar cepat. Dalam. Mundur. Saya awal kelompok berapa? Sebentar, nanti tak nextnya untuk kelompoknya. Enggak usah. Kelompok yang bisa ngambil, tolong diambil ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Sama satunya satu. Kelompok 7. Amit. 8. Enggak, nanti tetap tak pakai lagi. Kelompok biru kamu juga coba. Ini diambil 1. Terus kelompok 2 mana ada lendi? Iki kira. Kelompok 2 bang, wes juga apa dong? Oh sudah. Oh singit. Ini ambil 1, bisa enggak? Caranya untuk masang saya kemarin, mohon maaf ya, saya kemarin itu sebenarnya pesennya adalah pin, jadinya ganti pusing saya. Di situ kan kamu punya apa jenenge? Benik ya, benik, dibuka beniknya, masukkan di beniknya, nanti beniknya dipasang lagi. Ya. Sesuaikan sebentar. Kalau yang kelompok 3, 4, 5, 6 tak next lagi. Sudah ditulis ya kelompok 1, 2, 3? Sudah. Ini kelompok 4, 5, 6. Bagiannya kelompok 4 gempa bumi, kelompok 5 tsunami, kelompok 6 kebakaran hutan. Dilihat, kalau perlu difoto enggak apa-apa. Kenapa? Disesuaikan namanya. Nanti bagianmu beda. Bagianmu beda enggak ya? Sudah ditulis kelompok 4, 5, 6. Halo, ki kelompok 4 wis ditulis. Wes, enggak barbar. Kelompok 4 gempa bumi, kelompok 5 tsunami, kelompok 6 kebakaran hutan. Di foto enggak apa-apa. Next ya. Ya. Kelompok 7 tanah longsor. Kok ya pas ya? Tempatmu tanah longsor pas kebetulan. Saya juga nggak bagi sesuai itu loh ya ini. Kelompok kelompok 8 wabah COVID, kelompok 9 wabah demam berdarah. LKPD-nya diperhatikan sebentar, halo. LKPD-nya silakan dituliskan nama kelompoknya. Yang nggak ada nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sebentar.
Biar tidak bingung cara pengisiannya. Di halaman ketiga itu ada jadwal, dibuka dulu. 3 apa 4? 3 ya? 4, oke. Di halaman yang keempat ada jadwal. Seperti yang terbiasa kalian lakukan, misalkan jamnya sekarang 10.35. Apa yang kamu lakukan? Ya, misalkan membuat desain atau apa. Kemudian di sini nanti dituliskan. Yang kedua, jam adakah kendalanya? Di situ sudah jelas ya. Yang ini nanti bahan untuk pembuat laporan. Mohon izin untuk GC-nya sudah dibuka. Penugasannya apa saja? Tolong dicek biar nanti tidak reka adegan. Iya, nanti gambarnya di situ. Ini laporannya. Oke, sebentar. Silakan dikerjakan infografisnya. Ini tak geserin. Tak tambahi 1 meja ya. Wes, bisa dimulai dari sekarang. Pinnya disesuaikan dengan tugasmu. Ben pena. Majokno, minta tolong bukumu. Lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kecil aja, gak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bagian-bagian dimasukkan di Canva, kan tinggal kopas saja. Yang ini pembuatan video berarti kayak presentasi temanmu yang di depan, tapi silakan kamu buat video yang biasanya kayak saya lakukan. Jadi ada yang begini, ada yang nanti menyampaikan kamu bikin. Kalau yang presentasi itu kan gimana? Nanti yang presentasi
pengirimannya sudah masuk di sini. Pengirimannya. Pengirimannya dilihat, dibaca di GJ, oke? Dilihat ya. Kalau yang presentasi langsung nanti cukup foto ujung untuk yang ujung sebelah kanan sebelah utara ya. Yang utara nanti presentasi langsung di depan. Silakan kamu membacakan 6 jawaban dari 6 pertanyaan yang ada. Yang tengah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai wabah COVID. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Andin Ardiam, kelas 10 TKR 1, absen 19. Saya David Bintang Faisin, absen 31 dari 10 TKR 1. Saya Bunda Besta, kelas 10 TKR 1, absen 24. Saya Ali Nasya Pembesara dari TKR 1, absen 17. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Ada bagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi ringan sampai sedang. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya dikeluarkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Yang kedua, akibat bencana wabah COVID. Pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit yang termasuk salah satu bencana alam yang telah terjadi. Beberapa negara COVID-19 memberikan dampak yang benar terhadap kesehatan dan perekonomian. Tiga, penanggulangan wabah COVID. 1. Gunakan masker. 2. Mencuci tangan secara rutin. 3. Menjauhi kerumunan. 4. Rutin bersihkan gawai. 5. Bersihkan lingkungan rumah. 6. Mendapatkan vaksin COVID-19. 7. Mengangkat daya tubuh. Daya tambah tubuh. APBN dan APBN seperti anggaran jalanan dinas, pengumuman pertemuan, belajar lain yang tidak langsung menurut pemerintah ekonomi kegiatan adalah ekonomi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu kesehatan maupun ekonomi. Jadi ketersediaan bahan pokok dan menjaga supaya di masyarakat tetap bisa bahwa dan petani nelayan serta pelaku UMKM. Nah, itu mengenai presentasi dari kami yang menunjukkan wabah COVID-19. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang untuk yang selanjutnya, yang sudah ready kelompok berapa? Ayo Ki. Aku Oh, Ini agak-agak mepet ya.
backnya? Evaluasi Bu. Yang evaluasi ya, yang link pertama kali saya share. Bisa diakses? Bisa. Ada tanda plus di bawah, silakan diklik. Oke, tulis kelompok kamu. Yang subjek ini. Iya, subjek isinya adalah kelompok kalian. Kelompok. Kan sejawat. Berarti tadi kan sudah dibagi A, B, C, D, E. Berarti 1A misalkan menilai 2, sorry 1A menilai 1B, 1B menilai 1C dan seterusnya. Kalau cuma bertiga berarti silakan berputar bertiga itu menilai temannya. Itu yang penilaian atau refleksi teman sejawat. Angkanya antara 0 sampai 10. Kemudian kendalanya apa? Ada yang Kurang itu lagi. Mungkin dari pembelajaran kali ini kita bisa memahami mengenai bencana-bencana yang ada di Indonesia dan pembelajaran yang saya dapat kali ini adalah mengenai kesabaran karena kami belajar di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar terkait dengan bencana sama wabah. Dan kalian juga bisa ternyata kolaborasi antar teman itu gak gampang ya. Ada yang bisa cepat selesai, ada yang hanya sekedarnya, ada yang seperti apa. Jadi kalian memang ketika nanti setelah keluar dari SMK itu tentunya bekerja sama, berkolaborasi itu dibutuhkan. Tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di sini ada yang sebagai leader, ada yang diminta bantuan, ada yang mungkin kono-kono dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita selain belajar materi terkait kebencanaan juga belajar sabar, menahan diri, emosi yang mungkin biasanya bahasanya adalah bahasa tingkat dewa. Alhamdulillah hari ini tidak digunakan. Untuk yang belum presentasi di depan, tadi ada yang kebagian kelompok sini kebetulan akrab sama kelompoknya kaki ya. Kelompoknya bulan ya, berarti pakai PPT. Untuk yang ujung sebelah sini tadi berarti kelompok 1, 2, 3 atau kelompok berapa tadi? 1, 4 ya? Kalau 1, 4, 3 itu berarti nanti membuat video. Terserah gimana teknisnya. Kemudian untuk tugas-tugas selanjutnya yang kemarin mungkin Bapak belum, info apa? Mitigasi bencana belum, silakan segera diselesaikan dan dicek lagi di GC-nya apakah sudah saya serahkan atau belum. Karena biasanya kalian sudah mengirimkan tapi lupa menyerahkan. Nanti untuk evaluasinya krisis karena hari ini sudah lumayan tepat. Ini tak kirim. Untuk yang krisis ini nanti hanya 5 soal. Hanya 5 soal nanti akan saya buka. Biasanya kalian selesai tarawih jam berapa? Jam 7 saya udah tarawih. Antara jam 8 sampai 9 nanti kita buka atau kalau enggak besok itu. Biasanya nanti kamu. Ini hanya 5 soal jadi hanya butuh waktu 5 menit. Ulangan apa Bu? Ya. Ini pada teman-teman. Tapi kan Ini tadi kabarnya semuanya sudah ya. ya. Silakan pimpin doa biar selamat sampai. Siap, doa baik. Juga susah ya?